Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastrika Pugu, kelas 5C, jurusan Manajemen Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan menganalisis SWOT dalam lembaga pendidikan atau studi kasus di Sekolah SD Islam Walibagu. Langsung saja kita masuk kepada manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan pinjaman ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya adalah karena kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, selalu berubah-ubah pula. Dengan perkataan lain, strategi manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi. Karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektivitas dan produktivitasnya makin lama makin tinggi. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu strength, opportunities, weaknesses, threats. Analisis SWOT adalah bagian dari tahap-tahap perencanaan strategis suatu organisasi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap pengumpulan data dapat dilakukan dengan menganalisis keadaan organisasi baik internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model perumusan strategi sekolah. Salah satu model pemecahan masalah yang dapat digunakan adalah model matriks SWOT. Setelah dilakukan analisis SWOT di SD Islam Walibagu, dapat dikemukakan beberapa contoh langkah strategi sekolah untuk peningkatan mutu, antara lain mengembangkan sekolah berbasis pondok pesantren sesuai kebutuhan masyarakat yang menginginkan, pembentukan karakter, memanfaatkan teknologi untuk pemasaran lembaga maupun dalam proses KBM, perbanyak lulusan yang berkualitas dalam bidang agama dan akademik sehingga masyarakat percaya terhadap kualitas lembaga dan mencari dana dari donatur maupun usaha lain untuk menunjang pembangunan sekolah. Demikian halnya pada setiap lembaga pendidikan dituntut untuk mempersiapkan diri agar dapat menjadi lembaga pendidikan yang siap berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya. Faktor yang kemudian turut berperan dalam mencapai hal tersebut adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dapat dimengerti sebab manusia merupakan satunya sumber penggerak dan pengelola semua aktivitas dalam satu organisasi. Sumber daya manusialah merupakan faktor dinamis yang mampu menentukan maju atau mundurnya organisasi, sehingga organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang handal akan memenangkan setiap persaingan. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.